pagi hari yang cerah, suasana kelas terlihat seperti biasa. Namun pada hari ini ada sesuatu yang berbeda karena pada kelas ini sedang ada penyuluhan mengenai pentingnya kebakaran. Oke semuanya, halo selamat pagi. Saya dari tim ahli Bina Bakti akan memberikan pembahasan tentang bencana kebakaran. Jadi, kebakaran itu terjadi bukan karena hal yang besar, tapi dari hal yang sering banget kita anggap sepele. Contohnya tuh, kayak korsleting listrik. Dari situ pun bisa terjadi bencana yang besar gitu, kayak kebakaran. Lalu, apa itu korsleting listrik? Korsleting listrik itu adalah kondisi di mana suatu arus listrik itu nggak berjalan normal. Jadi, karena arus listrik dari kabelnya itu ada kerusakan yang membuat panasnya itu jadi nggak stabil dan membuat sebuah percikan api ketika arus listrik itu terlalu berlebihan. Nah, selain itu di sini pun juga ada contohnya. Kira-kira apa ada yang bisa menyebutkan contohnya? Saya tahu Pak, contohnya ini seperti meja dan kursi karena terbuat dari kayu, jadinya mudah terbakar. Betul. Selanjutnya ada contoh lainnya, ada di buku ataupun kertas kalian. Dari situ pun bisa juga percikan api itu dapat menyebar dengan cepat karena buku dalam kertas itu bahannya sangat mudah sekali terbakar. Nah lanjut, ada beberapa hal yang harus kita waspadai kalau terjadi sebelum atau terjadi kebakaran. Pertama, selalu cek kondisi kabel. Yang kedua, jangan menumpuk banyak kabel seperti itu, ya. Lalu yang terakhir, kalau misalkan terjadi percikan api ataupun mencium bau terbakar, jangan panik, segera laporkan atau telepon damkar agar bisa diperiksa secara langsung. Namun ternyata tidak semua orang menyadari pentingnya hal tersebut. Ternyata bahaya bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Lo udah kerjain matematika belum? Belum. Yuk kerjain sekarang aja yuk. Pakai laptop gue aja. Ya baterai gue habis nih, mau habis. Mau cas dulu kali ya? Ya cas aja dulu. Tapi hati-hati itu, ya. Iya. Udah full. Ada suara apa? Terjadi sebuah korsleting listrik yang akhirnya memunculkan percikan api kecil. Namun percikan api yang kecil itu berubah menjadi api yang besar sehingga suasana kelas menjadi ramai dan tidak terkendali. Api guys, keluar guys. Saya ingin mengabarkan bahwa di sini sedang terjadi kebakaran akibat korsleting listrik, tepatnya di SMA Negeri 27 Jakarta. Tolong segera kemari. Terima kasih. Halo, ya, kami dari tim SAR. Ada yang bisa kami bantu? Baik, kami akan segera ke titik lokasi. Ada apa? Ada kebakaran? Di mana? Di kelas 12 nih Pak. Ayo kita segera ke sana. Ayo. Nabila, saya padamkan api. Anda evakuasi anak-anak. Siap komandan. Hati-hati semuanya, jangan panik. Ayo semuanya kita turun dan segera mencari kumpul, jangan buru-buru ya. Iya. Ayo, guys, ayo, cepat kupes. Ada korban.
Jika terkena luka bakar, yang pertama, basuh dengan air mengalir. Yang kedua, jangan oleskan sembarangan minyak atau obat-obatan apapun. Lalu dibalut dengan kain yang bisa menutupi luka bakar. Untuk mengatasi sesak nafas, yang pertama jangan panik dan tetap tenang. Lalu longgarkan pakaian dan lakukan pernapasan lambat. Selamat kita. Ke titik yang lebih aman ya. Kita ke lapangan sekarang. Karena teman-teman kamu sudah berada di lapangan semua. Baik, semuanya sudah berkumpul dengan aman. Terima kasih sudah mengikuti evakuasi dengan tertib. Baik. Dari kejadian ini kita bisa tahu kebakaran bisa terjadi kapan saja. Penggunaan listrik berlebihan bisa menyebabkan korsleting. Sebelum terjadi prabencana atau bencana, kita harus memeriksa kondisi listrik secara rutin. Kedua, tidak menggunakan listrik secara berlebihan. Dan ketiga, selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya seperti percikan atau bau terbakar. Setelah kejadian ini atau pasca bencana ini, yang pertama kita harus mengevaluasi kejadian, dan yang kedua kita harus bisa memperbaiki barang-barang yang rusak. Paham? Wah, ternyata dari hal kecil bisa jadi besar ya. Iya benar juga, jadi kita tahu cara ngatasinnya. Labana al